sisi sana juga bagus sih. Oke, baik. Saya sekarang ingin mencoba menyusuri sisi sebelah kiri dari Mall Ramayana. Kalau tadi posisi ada di sebelah kanan, ini sekarang di sebelah kiri. Saya ingin mencoba mencari tahu bagaimana kondisi di sana karena terlihat juga banyak warga yang berkerumun di sekitar sini. Ya. Ya. Ya, nampak jelas terlihat begitu ya. Di sini ada sejumlah kendaraan roda 4 yang rusak berat karena tertimpa reruntuhan dari bangunan Mall Ramayana ini yang runtuh. Ini agak sedikit berbeda dengan yang di sisi kanan. Kalau di sisi depan ini tidak jauh berbeda. Beberapa unit mobil tertimpa. Kemudian juga ada kendaraan roda 2 dan ya. Ya, kami juga melihat ada sejumlah warga yang mencoba menggali puing-puing bangunan untuk mencari apa mungkin harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Ya, oke. Baik. Oke. Baik, ini kondisi dari sisi kiri dari bangunan Ramayana ya, yang berada di sisi kiri. Permisi, Bang. Iya, Abang pemilik mobil atau apa ini mencoba menyelamatkan harta atau gimana? Oh, oke. Baik. Ya, saya paham. Jadi begini pemirsa, memang ini ada kondisi yang sangat sulit hingga hari ini di Kota Palu karena sejak kemarin masih banyak SPBU yang belum beroperasi. Menurut pantauan kami hingga malam kemarin kami hanya menemukan 1 unit SPBU yang beroperasi di Kota Palu, sementara sebagiannya masih tutup, sementara warga membutuhkan bahan bakar minyak. Ya, ini hal-hal yang mungkin harus terpaksa dilakukan oleh warga karena memang tidak ada pilihan lain selain mengambil sisa-sisa bahan bakar minyak dari mobil-mobil yang menjadi korban kejatuhan atau puing-puing dari Mall Ramayana. Ya, saya sudah mencoba mengkonfirmasi kepada pihak BPBD dan juga BNPB untuk mengetahui bagaimana soal SPBU yang sampai saat ini masih banyak sekali yang beroperasi, hanya beberapa. Ya, untuk bagaimana segera bisa diaktifkan kembali, kemudian agar warga tidak kesulitan untuk mengakses bahan bakar minyak karena ini untuk transportasi. Warga sudah kesulitan air bersih, tidak ada air bersih, kemudian air minum juga sangat sulit, apalagi bahan makanan. Dan ini menjadi situasi yang tentu sangat tidak nyaman untuk semua pihak yang ada di Kota Palu. Tentu ini bukan hal yang diinginkan oleh warga, namun dari pihak BPBD juga menyatakan bahwa beberapa SPBU yang belum ada yang beroperasi lagi Bang, SPBU ya? Ada tapi belum banyak ya, sehingga masih kurang ya suplainya ya, ngantri ya. Oke, baik. Di daerah mana itu, jauh dari sini? Dekat pantai itu ya? Oke, baik.
sekitar 2 kilo dari sini ya. Jadi masih belum bisa mengakses bahan bakar hingga pagi hari ini. Memang masih ada yang buka beberapa, namun ya tadi dinyatakan oleh pihak dari BPBD memang mereka sendiri juga agak kesulitan meminta pihak-pihak pengelola SPBU untuk kembali membuka agar SPBU mereka bisa beroperasi dengan normal. Permasalahannya adalah mereka ini juga korban. Mereka ini juga mengalami korban, harus mengurus keluarganya juga, kemudian beberapa di antaranya dikatakan karyawannya juga menjadi korban, sehingga tentu ada alasan-alasan lain yang menjadi alasan mereka kenapa sejumlah SPBU di Kota Palu ini masih banyak yang belum buka. Kalaupun sudah beroperasi, tentu karena demand-nya tinggi, antrian panjang terjadi di SPBU yang masih buka. Di sini ada di Jalan Kartini yang letaknya kurang lebih 2 km dari Mall Ramayana tempat saya berdiri saat ini. Oke, baik. Kita akan mencoba kembali ke sisi depan Mall Ramayana untuk mengetahui bagaimana suasana proses evakuasi. Kita lihat mobile crane sudah mulai diaktifkan kembali. Kemudian ada satu personel yang sudah mulai naik mencoba masuk ke lantai 2. Dan ya, jadi kalau menurut keterangan dari anggota Basarnas yang saya wawancara tadi, ini mobile crane sedikit dimajukan karena tadi posisinya agak kurang terjangkau. Ya, dan kalau kita lihat ini sedikit berbeda dengan titik yang sebelumnya, di mana personel yang mencoba memasuki akses ini memilih lebih sedikit ke atas. Kurang lebih 4-5 meter di sebelah kiri pintu akses yang dicoba sebelumnya.